Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu berikan. Pada pagi hari ini kita akan membentuk sebuah komunitas pembelajaran, yaitu komunitas praktisi. Kita akan berbagi share ilmu, serta nanti bagaimana kita nanti dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Jadi ini awal ya Bapak Ibu. Saya juga akan menjelaskan beberapa nanti program-program dari guru penggerak yang saya ikuti. Jadi perencanaan pembelajaran Merdeka Belajar pada era abad 21 ini. Oke, puji syukur marilah kita sama-sama hadir karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk kegiatan meeting dan kegiatan diskusi pembentukan komunitas praktisi sekolah. Kemudian selawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ucapan yang terima kasih banyak juga. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia dan ikut dalam kegiatan ini. Pada intinya Bapak Ibu, kegiatan ini dilaksanakan secara sukarela. Jadi nanti kita akan berkelanjutan untuk setidaknya minimal 2 kali atau 1 kali dalam sebulan kita melaksanakan meeting ataupun pertemuan untuk membuat sebuah komunitas yang ujung-ujungnya hasilnya adalah nanti membuat media pembelajaran yang kita manfaatkan dari segala sumber yang ada sekarang. Salah satunya membuat konten untuk pembelajaran Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memanfaatkan Microsoft Office, kayak Microsoft PowerPoint, itu untuk membuat media pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik nanti. Di sini kita akan saling berbagi ilmu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai Pak Ibu. Langsung saja ya Bapak Ibu. Kita yang pertama yaitu tentang kegiatan agenda kita pada hari ini, menuju manusia merdeka. Kemudian jadwal kegiatan kita ini, ya ini yang saya bilang tadi, jalannya tadi dibuka oleh kepala sekolah, kemudian menyampaikan tujuan komunitas. Ini waktunya sudah lewat semua nih Bapak Ibu. Menuju manusia merdeka, dan terakhir adalah diskusi. Kemudian Bapak Ibu, tujuan daripada komunitas kita ini, yang pertama, azas daripada komunitas kita ini yaitu berazas daripada gotong royong, yaitu artinya nanti di dalam komunitas kita ini kita akan selalu memberikan bantuan antara anggota sehingga bisa berkembang. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki ilmu ataupun pengetahuan yang lebih, apalagi di dunia IT, nanti kita akan berbagi di sini. Baik itu bagaimana cara menyajikan materi pembelajaran secara offline maupun online, nanti kita sajikan di sini. Tinggal Bapak Ibu kreasikan nanti pembelajarannya seperti apa yang ingin Ibu sampaikan. Kemudian, kenapa kita harus membuat sebuah komunitas? Karena kita memiliki keinginan, karena kita tahu Bapak Ibu, pada pembelajaran abad 21 ini, apalagi di masa pandemi sekarang, pembelajaran peserta didik itu tidak lagi berada di dalam kelas. Artinya pembelajaran ini yang sudah hampir 2 tahun kita rasakan sekarang ini, kadang banyak di antara kita ini kewalahan dalam pembelajaran secara online. Karena kekurang tahuan kita terhadap informasi-informasi yang ada di dunia online. Kemudian kompetensi kita yang juga belum memadai. Jadi di sini nanti akan kita coba meningkatkan bagaimana kompetensi
kompetensi yang terpendam dalam diri kita ini dapat kita kembangkan dan kita keluarkan. Kemudian ini juga tadi yang sudah saya sampaikan, tujuan dari ini komunitas sebagai sarana untuk mendapatkan atau menyampaikan sebuah informasi. Jadi di dalam Ibu memberikan pembelajaran nanti kepada peserta didik, Ibu bisa menggunakan perangkat IT ini dengan maksimal. Karena selama saya juga belajar sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu, banyak sekali ternyata aplikasi-aplikasi offline itu yang digunakan untuk dalam media pembelajaran. Ya, bisa Bapak Ibu lihat dari konten-konten yang saya buat, itu semuanya saya dapatkan secara gratis dan saya dapatkan secara online melalui internet. Syaratnya hanya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya email aktif, kemudian login kepada aplikasi yang sudah ada. Kemudian untuk sebagai menjalin hubungan silaturahmi, kemudian sarana sebagai untuk saling dukung-mendukung. Berikutnya program kegiatan kita nanti ke depan, karena ini adalah waktu perdana, untuk kedepannya kita akan mendesain pembelajaran berbasis TIK. Artinya pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas ataupun secara daring nanti, Ibu rancang sendiri, kita akan bantu nanti di sini untuk mendesainnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat kontennya bisa dalam bentuk YouTube ataupun Ibu buat video sendiri. Kemudian Ibu sebar, Bapak Ibu share materi Bapak Ibu kepada peserta didik. Hanya dengan men-sharekan linknya saja. Jadi tidak perlu lagi kita nanti membuat materi dikirim, cetak, buat, cetak dan sebagainya. Juga kita nanti coba men-sharekan linknya. Nah, kemudian kita akan mengenal dan mempraktikkan apa yang dinamakan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini Bapak Ibu yang sedang digalakkan oleh Mas Menteri kita sekarang, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Ya, bagaimana peserta didik itu bisa nyaman dan aman di dalam pembelajaran yang kita laksanakan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian pembelajaran abad 21. Pada dasarnya Bapak Ibu telah memiliki komunitas, terutama komunitas MGMP mata pelajaran masing-masing. Jadi saya harap nanti dengan adanya komunitas praktisi di sekolah kita ini, Bapak Ibu bisa juga menjadi ujung tombak dan bisa menyalurkan ide-ide positif Ibu. Bapak bisa mentransferkan ilmu-ilmu yang telah Bapak Ibu pelajari dan diajarkan kepada rekan-rekannya. Agar kita semua dapat menggunakan semua media yang ada di internet sebagai sarana untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada peserta didik kita. Oke, kita lanjut ke materi kita adalah menuju manusia merdeka. Jadi, apakah pembelajaran ataupun peserta didik ataupun gurunya selama Bapak Ibu mengajar ini, apakah sudah merdeka apa belum? Ya, kenapa kita harus merdeka Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nih kan, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak ini adalah semboyan dasar kita di dalam dunia pendidikan Indonesia. Karena pemikiran-pemikiran beliau inilah yang menggerakkan Kementerian Pendidikan sekarang untuk kembali bagaimana bisa menyelaraskan pendidikan Indonesia yang dari tahun ke tahun itu kalau secara karakter dan secara budaya itu udah mulai melorot. Jadi kembali digalakkan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan patra trilokanya, konsep kodrat alam, kodrat zaman, kemudian ada azas trikon dan konsep budi pekerti. Ini pendidikan itu sudah mulai jauh bergeser karena terpengaruh dari budaya-budaya luar, sehingga budaya-budaya asli kita itu tergerus dan tidak lagi dilestarikan.
kita menerapkan pendidikan abad 21. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, abad 21 ini kita sama-sama tahu adalah pendidikan itu yang menerapkan berbasis IT, sehingga mau tidak mau kita sebagai seorang pendidik harus lebih selangkah lebih maju daripada peserta didik. Bayangkan saja Bapak Ibu saat ini, apalagi peserta didik kita sudah mahir dalam segala menggunakan sosial media yang ada. Ya, yang lagi tren sekarang adalah TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram. Mau tidak mau kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jadi kembali lagi nanti kepada Patrap Triloka tadi, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi bagaimana nanti kita dapat mendidik peserta didik itu sesuai dengan alamnya dan sesuai dengan zamannya. Jadi jangan lagi kita masih bersih tegang. Kalau zaman saya dulu pendidikannya seperti ini, jadi sekarang saya juga harus buat seperti itu. Itu pandangan kayak gitu tidak memerdekakan peserta didik kita, Bapak Ibu. Kemudian penerapan pendidikan abad 21 pada konteks lokal budaya. Kita tahu pada daerah kita ini adalah daerah Melayu, ya, sehingga pendidikan kita juga harus ada basis-basis daripada pengetahuan Melayunya. Kemudian bersikap reflektif, kritis terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan. Maka sistem pengajaran haruslah berbeda bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Jadi artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap pendidikan yang kita laksanakan. Junjung tinggi dan mencintai tanah airnya, tanah air tempat dia lahir. Kemudian proses pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Apakah selama kita mengajar ini telah kita memberikan pendidikan, terutama di dalam kelas yang kita ajar, suasana yang membahagiakan? Itu yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi bagaimana siswa itu bisa bahagia, senang, kalau kita tidak datang, kehadiran kita itu dirindukan. Nah, bagaimana kita bisa dicintai oleh peserta didik ataupun oleh rekan kerja kita ataupun lingkungan kita. Karena guru itu berperan penting dalam pendidikan, sehingga kompetensi tidak akan tercapai saat guru tidak memiliki hal yang azazi. Jadi kalau ingin membuat kelas itu membahagiakan dan yang merdeka, kita juga harus memiliki kompetensi yang lebih, harus memiliki ilmu yang banyak, harus paham dengan situasi dan kondisinya. Jadi semuanya itu harus dikuasai oleh pendidik sebagai model ataupun contoh yang akan ditiru dan digugu oleh peserta didiknya. Kemudian pembelajaran merdeka itu yang didapat, nah ini yang kita kenal Bapak Ibu, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso tut uri handayani. Ini adalah 3 patrap daripada pendidikan azas Ki Hajar Dewantara. Ini yang pertama adalah patrap Triloka, yang dalam bahasa Jawa yang kita kenal ingaso sung tulodo. Bagaimana kita di depan itu untuk memberi teladan kepada peserta didik. Jadi setiap gerak-gerik kita ini Bapak Ibu akan dicontoh oleh peserta didik. Jadi kalau selama ini gerak-gerik kita tidak konsisten, untuk kedepannya dapat kita rubah, karena ini akan menjadi contoh bagi peserta didik kita. Ing madya mangun karso. Jadi di tengah-tengahnya kita memberikan, membangun sebuah kemauan pun inisiatif.
Mungkin karena Bapak Ibu ini sudah berpengalaman semua, hal-hal ini sudah lumrah dan sering kita lakukan. Kemudian untuk Wuri Andayani, dari belakang itu kita menjadi pendukung atau penyokong dari apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Tentunya kita sokong dengan kita dukung dengan hal-hal yang wajar Bapak Ibu. Kalau keinginannya itu ada yang bersifat positif, tentu kita dukung. Kalau keinginannya yang kayaknya agak-agak negatif, tentu kita sebagai pendidik nanti memberikan arahan agar dan pencerahan agar apa yang diinginkan oleh peserta didik ini dapat dimaknai, dan itu caranya ada banyak Bapak Ibu. Bisa salah satu dengan coaching, dengan pengambilan keputusan dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan juga dapat nanti dalam materi yang akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya di komunitas kita ini. Kemudian kita tahu juga Ki Hajar Dewantara ini adalah pendiri Taman Siswa, di mana Taman Siswa ini Bapak Ibu didirikan sebelum masa kemerdekaan kita. Dia mengambil peran dari Maria Montessori, yaitu dari Italia, dan Rabindranath Tagore dari India. Jadi bagaimana dia pendidikan itu yang bersifat pedagogik yang merujuk dari dua tokoh ternama dari luar negeri ini. Inilah yang awal daripada Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Bagaimana pendirian Taman Siswa dan kelanjutannya nanti Bapak Ibu bisa juga searching melalui internet. Taman Siswa itu yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, intinya di dalam Taman Siswa itu Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mengenyam pendidikan yang layak. Nanti akan bisa Bapak Ibu lihat pendidikan pada masa kolonial dan pendidikan pada masa sekarang. Kemudian memupuk nilai-nilai kebersamaan dan kebangsaan. Berikutnya kita akan masuk di sini persamaan dan perbedaan pendidikan zaman kolonial dan zaman sekarang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih perbedaan pendidikan di zaman kolonial dengan sekarang? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Bu Rita, silakan. Kalau zaman penjajah, zaman dahulu ya, zaman kolonial Belanda, ya, khususnya perempuan pendidikannya sembunyi-sembunyi, karena dilarang sama Belanda. Kalau pendidikannya, alat tulisnya tidak seperti sekarang, menulisnya di daun-daun atau di pelepah pinang. Pelepah pinang. Ya. Alat tulisnya tidak ada tinta seperti sekarang. Macam-macam yang digunakan, bisa jadi batu, kayu, dan segala macam. Terima kasih Pak Robi. Ayo sama-sama Bu Rita. Ya, apakah telah memerdekakan diri kita sebagai seorang guru atau memerdekakan peserta didik baik secara lahirnya maupun secara batinnya? Satu contohnya tadi Bu Yesi, ketika ada siswa yang katakanlah nakal ataupun degil, sehingga membuat kita sebagai guru itu merasa agak risih, sehingga kita memberikan sebuah punishment pada peserta didik dengan cara mencubitnya ataupun memberikan hukuman. Kira-kira menurut Bu Yesi hal itu pantas gak kita lakukan sebagai seorang guru atau tidak gitu? Kalau pengalaman saya, kalau ada kesalahan biasanya menasehat dulu, nggak sampai harus mencubit gitu kan, jadi dikasih tahu dulu gitu. Jadi hukumannya nanti kalau seandainya anak ini masih tidak mau mendengarkan, masih kecil juga gitu, mungkin
hukumannya agak lebih ditingkatkan, tapi nggak harus sampai main tangan lah gitu. Oke, bagus Bu Yesi, terima kasih.